dia tidak pakai kontrasepsi, ya, melakukan sanggama secara rutin. Rutin itu artinya 1-2 kali seminggu. Seminggu. Bukan rutin, saya rutin. Ya, rutinnya berapa? 6 bulan sekali karena suami saya pelaut. Ya, itu nggak rutin namanya. Itu ditunggu lebih lama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC Berbagi, Stage for the Real Expert. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Wah, udah lancar saya nih. Udah beberapa episode soalnya ya. Dan kali ini bukan episode yang sangat spesial. Kenapa? Karena kita kedatangan profesor pertama di angkatan saya. Waduh, dan kalau nggak salah minggu lalu ya beliau dilantik sebagai profesor guru besar FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan beliau adalah dokter spesialis urologi. Beliau adalah Profesor Dr. Pontjo Birawo, PhD, SPUK ya. Menamatkan program spesialis urologi di Fakultas Kedokteran di dokter umum ya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, lalu kemudian mengambil program pendidikan dokter spesialis urologi di institusi yang sama, lalu kemudian melanjutkan pendidikan S3 di Hannover, Jerman di bidang urologi dan mendapat gelar doktor di sana dengan prestasi magna cum laude, Masya Allah. Lalu kemudian banyak mengikuti kursus-kursus bedah mikro dan juga pelatihan lainnya di Eropa dan kemudian juga di berbagai berbagai tempat ya, di dalam maupun di luar negeri. Dan beliau juga sangat-sangat aktif dan juga pernah menjadi wakil dekan ya, wakil dekan. Lalu saya ambil catatannya, wakil dekan 2 FKUI di tahun 2014 sampai 2018, pernah menjadi manajer riset FKUI di 2011 sampai 2014, dan kemudian anggota Senat Universitas Indonesia 2018 sampai dengan sekarang. Masya Allah, itu baru sekelumit aja catatan pendidikan dan prestasi beliau. Namun sebelum itu, saya panggil dulu teman saya nih yang merupakan pengantin baru berapa tahun nih ya, Nanda nih. Yuk, Da. Assalamualaikum, Da. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Halo, Prof. Pontjo dan Dr. Dalla. Ya, Da, katanya udah jadi pengantin baru, nggak pernah ngundang nih. Namanya pandemi, Dok, nggak boleh iya, benar. Berarti benar-benar baru kan? Doang. Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Karena topik ini adalah tentang hal yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Jadi saya undang juga nih ya pengantin baru, Nanda. Ini kawan saya yang lama, pada sempat berkolaborasi di bidang kanker anak ya. Sekarang dia menjadi pegawai negeri apa belum? Belum, calon Dok, ya? masih calon. Sekarang masyarakat aja kalau di dalam forum ini. Iya. Mewakili pasangan-pasangan muda yang baru nikah. Oke, iya. Begitulah pengantin baru, dan saya panggilkan sekarang teman saya yang pengantin lama, Dr. Purnamandala. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Pak Halugum. Alhamdulillah khair. Wih, kayak ngaji. Masyaallah. Nggak jaga lo hari ini ya? Nggak, insyaallah nggak. Alhamdulillah. Oke, ini kita nih memang betul-betul malam ini betul-betul malam laki-laki ya. Topiknya tentang laki-laki, kita juga semuanya laki-laki. Jadi mohon maaf ya, malam ini tidak ada yang manis-manis dan cantik-cantik. Kita panggilin aja ya, Profesor Dr. Pontjo Birawo, spesialis urologi konsultan PhD. Assalamualaikum, Bro Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap episode bilangnya istimewa terus. Kalau ini super istimewa karena ini sebagai gimana kesan pesannya sebagai profesor di pertama nih di angkatan kita nih. Rasanya
Rasanya jadi lebih tua sih. Apalagi kalau dipanggil sama senior kita ya, yang udah 10 tahun di atas kita gitu. Iya. Ya Prof. Ya Allah, rasanya tambah langsung deh. Langsung tambah tua maksudnya. Itu doang sih rasanya yang pertama gue rasain. Dipanggil Prof sama yang lebih tua itu. Masya Allah. Oke, langsung aja kita ke topik kita malam hari ini. Infertilitas pada pria. Emang banyak infertilitas pada pria, kan biasanya wanita terus nih yang kita ulak-ulik nih. Nah, ini yang menarik justru ini ya, karena sebagian besar tuh orang semuanya kalau ada pasangan udah menikah lebih dari setahun, melakukan sanggama secara teratur nggak punya anak, biasanya yang diperiksa adalah perempuannya dulu. Laki-laki tuh ntar aja deh. Kan kalau ini istrinya melulu yang diperiksa ya, udah ganti istri 4 kali tetap nggak punya anak itu. Ya, udah ganti istri, oh ini nggak punya anak, ganti lagi, tetap dia nggak periksa, dia nggak mau periksa. Nah, mungkin udah yang keempat nggak hamil juga, baru dia mau periksa. Nah itu banyak yang seperti itu. Maksudnya dalam arti pria tuh enggan untuk diperiksa sebenarnya. Padahal sebenarnya meriksa laki-laki itu untuk infertilitas itu ya gampang sih. Cuma diperiksa di cairan semennya aja. Kalau cairan semennya normal, indikatornya udah selesai masalahnya. Tapi kalau nggak normal, nah ini yang panjang ceritanya. Nah ini kadang-kadang laki-laki males diperiksa itunya. Periksa apa? Iya. Kesuburannya itu. Kesuburannya. Ya. Sebetulnya kalau misalnya untuk laki-laki itu apa sih yang paling sering menyebabkan dia ketidaksuburan pada pria itu? Ya, udah pasti kan tandanya laki-laki nggak subur atau infertil itu apa? Ya, ada gangguan di parameter semennya ya. Entah itu jumlahnya, kecepatan pergerakannya, atau bentuknya. Kalau sekarang juga dilihat juga kerusakan DNA-nya juga. Kalau dulu biasanya cuma 3, sekarang ada 4 indikator yang menjadi tolok ukur itu sehat atau enggak. Penyebabnya apa? Nah ini yang paling serem. Kenapa serem? Sebagian besar itu nggak ketahuan sih, 48,5% kita nggak tahu penyebabnya apa. Tapi yang kita tahu misalnya ada yang kita tahu paling banyak itu ya varikokel, pelebaran pembuluh darah di daerah skrotum itu. Terus bisa juga ada kelainan hormon, ada infeksi, gangguan fungsi seksual, terus kelainan gen. Itu juga menyebabkan adanya gangguan kesuburan laki-laki itu. Mungkin ada pertanyaan nggak dari pengantin baru mengenai senggama yang rutin itu berapa kali sebetulnya itu mungkin? Iya. Ini Prof, saya juga kan baru 1 tahun nikah dan sampai saat ini juga masih belum ada momongan gitu ya. Mau pertanyaan-pertanyaan awam aja deh Prof, sebenarnya untuk berhubungan yang sehat gitu, yang normal itu ritmenya atau maksudnya frekuensinya tuh berapa kali sih? Kemudian gimana sih cara jaga pola hidup ya atau pola konsumsi kita agar bisa sel sperma kita maupun pasangan juga sama-sama sehat gitu. Ya. Mengenai jumlah sanggama berapa kali frekuensinya itu sangat tergantung kesepakatan. Komunikasi ya. Iya, ada yang 6 hari sekali, ada yang sehari 6 kali ya, tergantung. Jangan ketawa. Nggak ada jumlah minimal, Bro. Nggak ada. Saya pernah ketemu pasiennya 66 tahun. Dok, ini saya mau berobat. Berobatnya kenapa? Ini saya ada masalah ereksi, Dok. Oh ya, saya ada pertanyaan rutinnya. Seminggu berapa kali? Saya 6 kali, Dok. 6 kali. Setiap hari, Dok? Enggak, sehari 6 kali. Benar 6 kali. Serius. Bilang, kapan mandinya, kapan ini? 6 kali. Aisyah langsung minder. Sehari 6 kali, habis itu libur gitu ya? Enggak, yang dia keluhin itu karena biasa sehari 6 kali, jadi sekarang cuma sehari 2 kali, dia bilang. Biasanya saya 6 kali.
Tapi ini sih ya baru sekali sih ketemu ada pasien seperti itu. Rata-rata pasien saya, tapi ini kan tadi balik lagi tergantung kesepakatan ya antara kita atau laki-laki dengan pasangan istrinya yang sah itu terserah maunya berapa kali. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Ya, kalau lebih jarang mungkin kita harus memperbaiki apa ya komunikasi atau apanya lah itu mesti kita ini lagi karena semakin jarang orang ereksi sanggama nanti makin susah untuk ereksi. Tapi mengenai ereksi nanti belakangan ya itu topik biar saya diundang lagi yang kedua. Itu menarik. Tapi sekarang cerita kalau mau punya keturunan itu disebut dia rutin itu ada seminggu minimal 2 kali sanggama ya. Terus tadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi kita? Nah, banyak gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan reproduksi kita. Misalnya yang paling sering ini ada yang ngerokok nggak di antara 3 ini? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Kayak orang baik semua kayaknya. Nggak ada yang ngaku. Rokok itu apa ya? Kalau di bungkusnya yang lama tuh ditulis rokok dapat menyebabkan 1 kanker, 2 apa aja jantung, penyakit jantung, 3 impotensi, 4 ke ini gangguan kesuburan. Itu udah disebut. Kan sekarang rokok coba ditulis dapat menyebabkan kematian. Ya. Kalau kita mau apa ya pura-pura nggak ngerti bilang, Dok, kalau naik pesawat bisa mati nggak? Ya bisa juga sih. Sama dong kayak ngerokok. Ya udah, kalau itu ada habisnya berarti. Tapi rokok itu menyebabkan, ya. Terus apalagi, misalnya semua yang memanaskan buah zakar, misalnya kalau kita sering berendam di air panas, itu mengganggu. Pakai celana dalam yang ketat. Kalau celana dalam ketat, itu buah zakarnya akan akan tertarik ke atas, jadi lebih panas. Jadi celana dalam ketat itu dihindari. Rokok ya. Terus misalnya gaya hidup sehat yang lainnya lah harus olahraga. Ya, berat badan harus dijaga, jangan obesitas, overweight, obesitas enggak. Pada pasien-pasien yang overweight, obesitas, di mana BMI-nya di atas 30 ya, itu biasanya akan ada lemak di perutnya, itu dia akan menutupi buah zakar. Nanti buah zakar jadi kepanasan. Ya. Terus kalau yang lingkar pinggangnya di atas 90, biasanya kan ada sindrom metabolik ya. Nanti salah satunya itu hormon testosteronnya dia turun segala macam, itu juga bisa mengganggu kesuburan. Tadi udah ya. Pantesan ya waktu kecil dulu jangan main panas-panasan, takut itu kali salah satunya ya. Tapi panasnya buah zakar. Buah zakar doang. Kalau dulu kan cuma takut rambutnya merah itu kalau panas-panasan, kejar layangan gitu kan. Layangan. Kayaknya adalah udah mau nanya nih, udah gatal dia. Ya, izin Prof bertanya sih Prof perihal kayak Dala BMI-nya berapa Dala? Waduh. Enggak, lanjut. Iya, benar sih Prof, emang obes sih jatuhnya. Izin Prof, tadi tuh misal pada pasien-pasien dengan kelainan spermanya, apakah memang langsung diperiksakan 4 dasar kelainannya itu, ataupun memang bertahap dulu mungkin diperiksakan anatomi dan lain-lainnya dulu, baru yang terakhir genetiknya gitu Prof. Sebenarnya apakah biasanya langsung diperiksa semua atau bagaimana ya Prof? Karena beberapa kasus. Jadi kalau meriksa ya, kalau kita sebagai dokter tetap ya ada tanya jawab, ada pemeriksaan fisik, baru nanti pemeriksaan tambahan. Ya tanya jawab nanti kita cari faktor risikonya dia apa, misalnya dia ngerokok atau enggak. Ya, terus ada istrinya ada masalah juga enggak? Ya, atau usia istri juga menentukan agresivitas kita nanti untuk terapi. Kalau istri di atas 35, nah kita biasanya lebih agresif. Terus tadi gaya hidupnya, pernah operasi atau enggak ya. Terus faktor-faktornya misalnya apa dia kerja di yang ada berhubungan dengan zat kimia, atau dia kerja di suhu ruangan yang panas ya, misalnya koki kan di depan kompor. Nah itu kalau dia bekerja dalam jangka waktu lama mungkin akan memanaskan buah zakarnya. Terus biasa kan kalau di kedokteran sebutnya anamnesis, ditanya jawab. Lalu kita lakukan pemeriksaan fisik, dicari tanda-tanda seks sekundernya ya, mulai dari penyebaran bulu-bulu,
perubahan suara segala macam itu kita lihat. Baru nanti kita lihat yang bagian khususnya alat reproduksinya itu mulai dari buah zakarnya, terus salurannya ya epididymis sama namanya vas deferens, lalu penisnya ada kelainan atau enggak, itu yang kita lakukan. Baru setelah itu kita lakukan tadi pemeriksaan analisa semen. Dan analisa semen itu kalau yang standar hanya 3 tadi yang utamanya ya, jumlah atau konsentrasi, gerakan sama bentuknya, itu yang standar ya. Sekarang yang makin berkembang itu dari kerusakan DNA-nya, DNA fragmentasi indeks. Kalau tadi yang disebut oleh Dokter Dalla, apakah nanti tambah pemeriksaan gen atau USG, itu mungkin nanti dengan indikasi khusus lah kita lakukan. Gen terutama ya. Kalau USG sekarang sudah mulai tanda kutip jadi rutin ya, karena kita selain melihat ukuran, nanti kita lihat apakah dia ada pengapuran atau enggak, itu lihat juga apakah ada varikokel atau enggak, atau tanda-tanda sumbatan misalnya pelebaran salurannya melebar atau enggak, itu jadi USG itu hampir mendekati dengan pemeriksaan fisik. Jadi kalau USG itu sekarang itu ya makin lama. Ya. Jadi rutin dikerjain gitu ya? USG ya saya sih rutin. Wow. Di antara 3 itu, Jo, apa tadi jumlah, terus kemudian motilitas ya, gerakannya, motilitas sama bentuk, morfologi. Bentuk. Nah, yang paling sering kelainan di mana? Di antara ketiga itu? Nah, biasanya kombinasi. Gerakannya jumlah sedikit, gerakannya lambat, sama bentuknya terganggu, itu yang paling banyak. Tapi ini yang menarik nih, yang tadi balik lagi yang pertama kita sebut laki-laki jarang berobat. Saya ada yang penelitian ya, yang datang ke tempat saya ke urologi itu 53% azoospermia. Sedangkan yang di luar negeri, di Eropa, azoospermia itu sebenarnya hanya 10%. Oke. Nah, kalau azoospermia itu mau nggak mau dia harus datang ke diperiksa laki-lakinya itu. Diperiksa dalam arti dia harus siap untuk dioperasi. Dioperasi itu karena kan kita mencari harus dilakukan biopsi utamanya nanti. Ada sperm retrieval atau biopsi untuk dilihat di tesisnya ada atau enggak. Dan itu ya laki-laki kalau udah dengar mau operasi di barang keramat biasanya ngeri. Ya, tapi kalau misalnya azoospermia nggak ada lagi pilihan. Padahal yang tadi kita sebut, Dr. Aisy sebut bahwa yang jumlahnya kurang, yang bentuknya nggak bagus, atau itu juga sebenarnya kalau kita cari faktor yang bisa mempengaruhinya, itu bisa kita perbaiki juga supaya nanti kualitas spermatozoanya bagus sehingga nanti menghasilkan embrio yang baik. Nanti akan terciptalah generasi unggul. Sebenarnya gitu. Coba, tapi Nanda mau nggak gue periksa? Nggak mau deh pasti. Dengar kata-kata operasi tuh gimana langsung gitu. Serem ya. Belum ngobrol 10 menit, suruh ke celana. Pak, buka celananya saya periksa. Langsung kerja. Mungkin untuk orang awam nih, kan tadi ada istilah azoospermia itu apa sih sebetulnya? Azoospermia itu, jadi kalau kita ejakulasi ada 2 komponennya, satu airnya, satu bibitnya. Nah, azoospermia itu airnya ada, tapi bibitnya nggak ada. Ibaratnya kalau makan semangka nggak ada bijinya. Kalau azoospermia itu, jadi nggak ada bibit yang akan bisa membuahi sel telur itu. Nah, kalau tadi azoospermia itu mau nggak mau biasanya hampir 99% harus dioperasi untuk dilihat apakah ada atau enggak spermanya di pabriknya. Kalau nggak keluar tuh bisa ada 2. Bisanya dia diproduksi tapi mampet, nggak keluar, atau dia memang tidak diproduksi. Itu ngebedainnya paling pamungkasnya itu harus dengan operasi. Wow. Coba nanya silakan. Ya, pasti bingung masalah azoospermia. Betul. Anggaplah saya mau berobat nih, Dok, pertama kali dari sisi laki-laki nih. Biasanya selain ditanya-tanya yang tadi kayak dokter bilang, dilakukan apa lagi sih, Dok, untuk pasien yang laki-laki itu? Apa tadi langsung diperiksa sel spermanya, terus kayak caranya tuh gimana, Dok? Teknisnya gini. Yang paling dia takut dioperasi langsung deh. Pemeriksa
yang paling pentingnya itu tadi, nanti Nanda disuruh ejakulasi, ya masturbasi udah sering kan waktu dulu. Nanti suruh masturbasi. Dulu banget. Suruh masturbasi, tapi pada saat ejakulasi itu nanti ditampung di ada kontainer atau botol yang steril, dimasukin situ. Nanti bisa sendiri atau dibantu istri masturbasinya itu. Jadi cairan air maninya itu dimasukin ke dalam kontainer, kontainer itu berisi ke lab. Dok, Prof, izin nanya Prof. Nah, sebenarnya ini nih, sekarang kan lagi ada hubungannya nggak ya? Sekarang ini kan banyak sepeda ya. Apakah sepeda juga mempengaruhi masalah infertilitas atau tidak sih, Prof? Gitu, Prof. Izin bertanya, Prof. Karena lagi banyak banget nih, lagi musim nih. Ini pertanyaan yang kalau kita diskusikan tergantung nanya dokternya ikut naik sepeda atau enggak. Kalau dia ikut naik sepeda pasti ada ketemu, dia akan cari jurnal yang mendukung bahwa naik sepeda itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada yang dia malas olahraga jadi cari alasan, wah nanti kalau naik sepeda tuh bisa menyebabkan gangguan kesuburan atau. Tapi prinsipnya yang mesti kita lihat adalah kalau kita naik sepeda itu terlalu lama, ya semua yang berlebihan kan pasti jelek ya. Kalau kita terlalu lama, terus sadel tempat duduknya itu keras dan tajam itu dalam arti tidak lebar, sempit, itu dia akan menekan darah di yang menuju di daerah selangkangan itu akan terjepit. Nah itu bisa mengganggu peredaran darah di di buah zakarnya itu. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa mungkin kalau misalnya dia lebih dari 5 jam seminggu, dia bisa mengalami gangguan. Tapi tadi balik lagi, ini masih kontroversial. Kalau sepeda itu kan olahraga juga. Kalau olahraga juga dia bisa meningkatkan sirkulasi darah segala macam itu bisa juga. Tapi tadi ini masih kontroversial dalam arti saya baca masih ada yang kencang bilang nggak apa-apa, yang bilang apa-apa atau bermasalah itu juga sama-sama kencangnya. Tapi kalau saya berpendapat, ini pendapat saya, kalau kita melakukannya dalam dosis yang masih tepat tadi di bawah 5 jam per minggu dan sadelnya itu dibikin yang empuk dan lebar, jadi tidak menekan di satu titik, saya rasa sih nggak apa-apa. Karena kita perlu olahraga juga. Salah satu nasihat orang yang nggak punya keturunan itu olahraga. Olahraganya apa? Nah, yang paling bagus berenang sebenarnya. Kenapa berenang? Kalau berenang kita menurunkan suhu testisnya itu. Kalau testis itu dia akan bekerja memproduksi spermatozoa kalau suhunya 2-4 derajat lebih dingin. Berenang. Yang kedua ya jalan atau lari. Tapi dibandingin sama nggak olahraga, ya bagus olahraga, mendingan sepeda itu. Kira-kira seperti itu. Oh, kalau berenang, keunggulan satunya lagi adalah kan biasanya nggak pakai baju ya, telanjang dada. Jadi kalau kita berenang di yang kena sinar matahari, kita akan dapat vitamin D juga. Ini yang menarik, kita di Indonesia itu, tapi ini pengalaman saya pribadi sebagai klinisi ya, jarang orang Indonesia tuh di atas 30 vitamin ininya. Vitamin D25 hanya itu agak menarik tuh, padahal matahari kita banyak banget tapi jarang kita ketemu itu. Saya rutin meriksa vitamin D itu untuk pasien yang gangguan ereksi sama yang ini infertilitas. Apa hubungannya vitamin D dengan infertilitas ya? Nah ini sih memang masih masih hipotesis. Dia mempengaruhi elastisitas dari pembuluh darah. Wow. Ya. Tapi masih perlu data yang lebih banyak lagi untuk memastikan hubungan langsung. Menarik ya, karena vitamin D ini sekarang lagi banyak jadi primadona ya. Lagi happening ya. happening gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita berenang di kolam renang, terus kemudian airnya dingin, malah kan kita biasanya kisut tuh kita kalau itu ya.
Tapi justru itu bagus ya buat pembentukan sperma ya. Salah satu ya. Wah, itu juga mesti dikasih tahu tuh info penting itu. Dak, gimana Dak? Iya sih, masih ingin bertanya juga nih dok. Misalkan udah berobat dan terdapat gangguan gitu, itu maksudnya cara pengobatannya melalui obat dulu kah atau langsung ke tindakan gitu? Nah, pilihan terapinya maksudnya? Iya, betul. Nah, macam-macam nanti, mulai dari perubahan gaya hidup. Ya, kalau orang yang ngerokok, saya suruh stop. Dijamin kalau berhenti ngerokok ini nggak ada dijamin itu. Tapi orang yang ngerokok lebih susah punya anaknya dibandingkan orang yang nggak ngerokok. Termasuk perokok pasif ya. Kalau Nanda nggak ngerokok, tapi seruangan itu orang yang ngerokok terus, ya sama aja kayak orang ngerokok. Ya, terus yang pilihannya bisa dengan obat, ya tergantung penyebabnya sih sebenarnya. Kalau dia infeksi, ya obatnya antibiotik. Kalau kita nggak tahu atau idiopatik, ya roboransia atau kita sebut vitamin. Terus bisa juga kalau dia kelainan hormon, kita berikan hormon. Itu berikannya dengan suntik. Atau kalau misalnya tadi ada varikokel, pilihan yang terbaiknya dengan operasi. Jadi ada yang macam-macam, mulai dari perubahan gaya hidup, obat-obatan, obat itu ada yang obat minum, obat dan suntik, ada juga yang operasi. Kalau Nanda nanya itu pasti harus dioperasi atau ini kan semuanya adalah pilihan dari pasiennya atau pasangan itu pasangan investor. Mau seberapa jauh, seberapa kuat untuk berusaha untuk punya keturunan. Ya. Ada yang, ini bukan suatu keadaan emergensi yang kayak usus buntu, kalau kita nggak operasi nanti malam dia meninggal kan. Ya kan dia tetap seperti ini aja, cuman kalau nggak dikerjakan ya lebih susah punya anak, itu aja. Tadi pada saat awal itu kan dikatakan kalau di luar di Eropa ya kalau nggak salah ya, cuma 10% ya. Yang azoospermia. Ya. Sementara kita 48%. 53%. 53%. Yang datang ke saya. Iya, ya artinya kan walaupun nggak menggambarkan secara keseluruhan, cuman itu sangat jauh bedanya ya frekuensi antara di kita. Apa sebabnya itu? Karena orang yang normal, yang kelainan, yang sebagian besar kan yang tadi yang sedikit, gerakan yang kurang bagus atau yang bentuknya nggak bagus, itu nggak mau berobat. Bukannya begitu dijokulasi, bukan diobatin, tapi udah bayi tabung aja langsung. Nah, bayi tabung kan dia cuman, atau inseminasi itu kan nggak perlu banyak-banyak sperma yang diperlukan. Kalau bayi tabung malah sel telurnya satu ya perlu satu. Sel telurnya, sedangkan yang normal itu menurut WHO sekarang 20 juta per cc. Sperma 20 juta per cc. Itu yang normal. Jadi kalau masih ada 5 juta tuh ada kelainan tuh ya. 5 juta per cc itu ada kelainan. Tapi kalau kita mau bayi tabung ya bisa, dari 5 juta itu kita pilih. Jadi orang kalau masih bisa bayi tabung aja. Tapi kalau bayi tabung itu yang repot istrinya. Nanti harus disuntik, nanti opum pick up segala macam. Itu istrinya yang nanti lebih repot. Iya. Padahal kalau misalnya yang tadi 5 juta atau yang gerakannya jelek cuma 20%, yang bagusnya itu atau bentuknya cuma 1%, itu kalau kita terapi mungkin ada kemungkinan dia bisa bisa normal sehingga dia bisa punya anaknya normal. Maksudnya tanpa teknologi reproduksi berbantu ya. Iya. Wow. Itu menjelaskan tuh, artinya penyebutnya yang kurang ya kalau di kita, sehingga pembilangnya kelihatan banyak ya. Iya. Iya. Wow. Itu menarik. Itu menarik. Boleh nggak saya yang wow. Awak. Gitu. Oke. Kalau di masyarakat umum ini nih dok, banyak mitos yang bilang katanya kalau dulunya sering masturbasi bakal susah tuh punya anak gitu. Soalnya anak-anaknya udah di got semua. Nah, udah pada dibuang di WC. Iya. Ada di laut semua jadinya ya. Makanya ikan banyak di laut. Yang ilmiahnya gimana ilmiahnya? Enggak ada hubungannya itu. Enggak ada hubungannya tuh dah. Ya. Jadi nggak usah merasa bersalah lah dah.
Nggak ada hubungannya itu, karena spermatozoa itu setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik selalu diproduksi dalam keadaan normal ya. Jadi kalau waktu mudanya masturbasinya banyak ya nggak mempengaruhi ininya. Nah kalau dari makanan gimana dok? Katanya kan ada yang bilang tuh misalkan makan daging-dagingan yang banyak proteinnya biar makin kuat katanya. Tahu makan toge. Ya, kalau makanan, nah ini yang menarik nih, makanan itu sebenarnya nggak intinya adalah yang banyak mengandung vitamin E sebenarnya utamanya. Vitamin itu bersifat antioksidan, yaitu banyak di tadi kecambah itu atau toge itu bisa mengandung. Mengenai daging segala macam itu saya rasa mungkin kita perlu penelitian lebih lanjut kali ya. Atau mungkin saya mesti baca lebih banyak. Tapi kalau diet itu memang ada yang bilang diet ini, diet itu tadi untuk proteinnya banyak segala macam. Itu mungkin bisa diusahakan. Yang penting makanannya itu harus sehat, seimbang antara protein, karbohidrat sama serat itu harus seimbang. Nggak bisa kita makan daging terus juga, itu nggak bisa. Yang banyak lemak itu nggak bisa. Kalau kita banyak makan lemak, ada kemungkinan nanti berat badan kita meningkat, terjadi obesitas, nah itu akan terganggu. Ya kan sekarang dengan model-model diet-diet untuk menguruskan badan kan lebih banyak protein nih, protein hewani. Nah itu bisa pengaruh nggak ke itu, ke kualitas sperma? Ya bisa kalau itu sih mempengaruhi itu. Ya, jadi artinya dia badan kurus, terus kemudian kualitas spermanya nggak bagus gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Oh gitu. Tunggu ya, ini mesti diklarifikasi dulu. Maksudnya kalau kita dietnya nggak seimbang ya kurang bagus. Oh, oke. Ya, kan diet juga kalau dia terlalu ekstrem menurunkan berat badan, kayak salah satu teman kita, mungkin itu bisa terjadi kan terjadi regresi kan itu penurunan. Peace. Udah diundang belum? Oh, belum diundang. Tapi udah disebut-sebut kayaknya. Disebut-sebut. Ya udah. Itu bisa terjadi regresi. Kalau terlalu berat dietnya ya. Iya. Jadi yang biasa aja gitu ya, nggak usah menjadi ya lebih mudah, tanpa lebih mudah pasti ya. Kalau dia bisa memang dietnya bagus, itu kan lebih mudah pasti. Tapi jangan jadi anak kecil lagi gitu. Iya. Dal, silakan Dal. Di unmute dong. Ya. Oh iya dok, biasa dok, abis ada ondel-ondel lewat animasi. Masya Allah. Dok, izin dok, sebenarnya untuk tata laksana infertilitas ini, apakah kan tadi ada yang hormon ya? Biasanya hormon, apakah memang langsung hormon testosteronnya, ataukah diberikan sesuatu lainnya dok? Izin dok, agak-agak ini aja. Jadi hormon ini dia fungsinya ada dua. Satu sebagai, kalau hormon FSH sama LH itu dia bertugas untuk merangsang pembentukan spermatozoa dan memproduksi testosteron. Ya. Jadi dua hormon ini yang akan memanggil pembentukan spermatozoa. Nah, nanti ada dua. Kalau dia terlalu tinggi, dia akan bersifat sebagai indikator bahwa adanya kerusakan di buah zakar. Tapi kalau dia rendah, nah itu yang harus kita terapi supaya dia yang manggil pembentukan spermatozoa dan pembentukan testosteronnya itu jadi lebih banyak. Jadi testosteron ini dia sebagai indikator. Kalau testosteron terlalu rendah, artinya ada kerusakan di testisnya. Kalau testosteronnya normal, artinya testis kita cukup sehat untuk memproduksi testosteron. Mudah-mudahan testosteron normal, artinya spermatozoa juga diproduksi dengan baik juga. Ya, artinya kan kalau misalnya testosteron rendah bisa dari organ targetnya yang di testis ya. Dia produksi ada masalah, atau dari atasnya, lebih atasnya lagi ya. Ya. Kalau masalahnya ada di atasnya, kita berikan yang di atasnya itu. Tapi kalau masalah organ target, nah artinya kalau testosteronnya rendah karena organ targetnya itu nggak berfungsi, nah itu yang paling susah. Tapi kalau karena yang tadi ngerangsangnya sedikit, nah itu kita bisa berikan sediaan FSH atau LH itu, dan itu hasilnya bagus. Kalau hipo ya, hipogonadotropin itu dia bagus kalau dia. Tapi kalau hipergonadotropin, jadi FSH LH sudah tinggi, testosteron rendah, nah itu
paling susah. Itu karena di organ targetnya ada kerusakan. Ya. Wow. Kayaknya jelas ya, Dal ya. Ya. Sambil ini kita, Nanda silakan minumnya itu diminum. Sorry ya, karena online jadi nggak ngasih apa-apa. Jadi kita cuma, gitu ya? Kalau menurut Prof. Menaldi nih kita cuma omong kosong aja. Iya. Omong-omong doang, nggak pakai singkong, nggak ada air gitu. Omong kosong. Oke. Mungkin ada nggak hubungan nih, Jo, nih antara misalnya keperkasaan ya. Keperkasaan artinya kan keperkasaan kita selalu image-nya tuh diranjang gitu ya, dengan kualitas dari sperma. Artinya kalau kita perkasa pasti nggak mungkin lah gitu. Nggak selalu berhubungan. Dalam arti yang mesti diingat juga, orang yang misalnya gedean otot pakai steroid, nyuntik testosteron. Kalau dia suntik testosteron, badan itu akan berpikir kita testosteron kebanyakan. Maka nanti FS sama LH-nya akan turun. Akibatnya apa? Yang manggil pembentukan spermatozoa juga berkurang. Itu yang mesti hati-hati tuh kalau kita mau gedein otot ya. Nah, yang tadi kalau dia ototnya gede, tapi karena dia disuntik steroid, ya kosong itu. Nggak ada spermatozoanya. Iya. Jadi dianggap udah cukup, ya udah nggak usah diproduksi, badan udah pikir gitu. Badan kita berpikir seperti itu. Jadi itu hati-hati kalau kita mau ngegedein badan. Jadi orang yang badannya gede nggak selalu berhubungan dengan jumlah spermatozoa itu. Karena kan orang awam akan berpikir gini, ngapain saya diperiksa, orang saya juga kuat di ranjang, lalu kemudian maksudnya ngangkat ranjang kuat. Harus jelas dong ngomongnya. Ya. Malam Jumat loh ini. Malam Jumat. Rekamannya. Ya, artinya kan dia merasa perkasa, lalu kemudian kualitas ini juga nggak encer kan, ada kualitas air mani juga nggak encer, kental gitu. Ngapain saya diperiksa gitu. Nggak selalu hal-hal seperti itu berarti tidak ada kelainan ya. Enggak, iya betul. Enggak selalu berkorelasi langsung. Itu kayak semangka lah. Semangka ada yang bijinya, banyak ada bijinya. Sama rasanya. Cuma bedanya ada satu ada bijinya, itu satu lagi nggak ada. Cuman kalau warnanya, rasanya, airnya sama semuanya. Cuman yang satu kosong atau enggak. Jadi tadi keperkasaan di angkat ranjang tadi apa gimana? Itu nggak berhubungan langsung ya. Ada orang yang laki-lakinya nggak ada, istilahnya di luar kota, kita bisa bikin terjadi pernikahan, itu bisa pakai WhatsApp atau yang lain bisa dikirim. Enggak lah. Tadi dengan teknologi reproduksi berbantu itu, kita tidak memerlukan kehadiran suaminya bahkan. Asal suaminya sudah mengeluarkan spermatozoa dan spermatozoa sudah kita freezing, maka pertemuan sel telur dan spermatozoanya itu bisa terjadi di luar tubuh atau di tabung reaksi. Makanya kita sebut tadi bayi tabung. Karena pertemuannya itu di luar badan kita. Nah, kalau itu kan laki-lakinya nggak harus perkasa atau itu bisa sesuatu hal yang berbeda. Kalau dia perkasa tapi kayak senapan angin yang kosong, keluar angin doang, ya nggak bisa juga. Tapi taunya nggak bisa dengan penampakan badan. Oh, ini kalau yang kayak Dr. Ais ini subur gitu, ya nggak bisa. Tetap harus diperiksa air maninya itu di lab terakhirnya itu yang pamungkasnya. Kalau yang lainnya berantakan tapi air mani di parameter spermatozoa di air maninya normal, udah selesai. Jadi artinya, setiap kali ada kasus sulitan hamil gitu ya untuk dapat anak terus gitu, itu dua pasangan itu harus diperiksa. Harus sebaiknya. Kalau harus sih nggak ada sih, cuman sebaiknya ya tadi untuk menghasilkan keturunan yang baik kan, selain sel telurnya yang bagus, rahimnya bagus, spermanya yang berkontribusi membuahi sel telurnya juga harus yang bagus juga. Iya, kan? Iya. Kalau enggak ya kan materi genetik ada dari bapak, dari ibunya juga. Kalau tadi yang dari spermatozoanya nggak bagus, ya gitu deh. Iya. Wow terus nih gue nih gara-gara
Gue ngebayangin jadinya. Dal, silakan Dal. Ya, izin Prof, mau bertanya lagi Prof, perihal berapa sesering apa sih kita berhubungan itu? Apakah banyaknya berhubungan kita tiap minggunya itu mempengaruhi si kualitas sperma atau tidak sih Prof? Karena ketika kita jarang berhubungan, mungkin spermanya kok jadi cair gitu. Terus agak sering menjadi lebih kental. Apakah memang ada pengaruhnya atau tidak sih Prof? Sebenarnya seringnya berhubungan atau tidaknya Prof? Izin Prof. Ya baik. Jadi kalau semen atau air mani itu diproduksinya di prostat dan vesika seminalis itu. Kalau spermatozoanya sendiri kan diproduksinya di testis. Semakin sering kita ejakulasi, maka cairannya itu belum selesai diproduksi dengan sempurna harus dikeluarin lagi. Jadi masih baru ya mungkin baru kalau tangki baru isi setengah udah keluar, setengah keluar. Jadi mungkin tadi mempengaruhi kekentalan air mandinya. Kalau konsentrasi spermatozoanya, tentu kalau pagi ini udah ejakulasi, sore diejakulasin lagi, justru konsentrasinya pasti akan berkurang. Makanya kalau yang itu diminta antara 2-3 hari sekali melakukan sanggamannya supaya tadi sudah diproduksi sempat dikumpulkan dulu supaya konsentrasinya cukup banyak waktu disemprotkan ke dalam rahim pada saat sanggaman. Kan semakin bertambahnya usia nih, seperti lo nih, semakin ya, kalau lu bilang seperti gua, berarti seperti lu juga. Udah tua ya kita ya. Udah tua nih. Gitu. Jadi semakin bertambah usia kan itu semakin jarang tuh hubungan, ya kan? Nggak kayak Nanda gini, kayak Dala gini, kok wah. Dala 10 kali sehari ya? Nanda masih 16 kali sehari. Nanda 5 kali sehari itu dia. 5 waktu. Lecet dok. Setiap habis sholat langsung ya? Gitu. Jadi artinya... Gimana pertanyaannya tadi? Jadi kalau misalnya semakin usia, artinya kan semakin jarang kita frekuensi untuk senggama itu sejarang kan, lebih jarang pasti. Ya. Terus kemudian apakah itu mempengaruhi kesehatan kita juga dalam hal spermatogenesisnya? Enggak. Ya, tapi spermatogenesis sesuai dengan usia dia akan berkurang juga. Walaupun nih saya pernah nolongin orang untuk punya anak di usia 82. Itu paling tua, 82, 83 ya, lupa deh. Sebenarnya bisa aja, nggak ada masalah kalau laki-lakinya mah. Wow. Lanjut ini pertanyaan dari Dr. Dalan. Kalau sebenarnya bisa nggak sih kita secara kasat mata aja deh lihat kualitas dari sperma itu, kan tadi dibilang ada yang cair, terus ada kental gitu. Sayangnya nggak bisa. Saya nggak bisa Nanda. Jadi yang kental cair itu ya satu sangat relatif ya sama yang kita inginkan. Yang kedua walaupun dia kental tapi kosong ya sama aja. Tapi terakhirnya harus lihat dengan tadi di bawah mikroskop itu. Sekarang sih para ahli sudah membuat alat yang bisa ditempel di HP kita, ya. Nanti cairnya masukin situ. Nanti jadi HP kita bersifat sebagai mikroskop diperbesar, itu bisa nanti ngelihat ada atau enggak itu. Nanti kalau mau bisa pesan ke saya alatnya nanti. Enggak. Itu pertama kali dikembangkan di Taiwan tahun 2017. Dia idenya memang supaya orang bisa, kan nggak semua orang itu bisa tadi suruh ejakulasi di lab, di laboratorium ya laboratorium untuk bisa itu belum tentu nyaman, dia maunya di rumah ngerjainnya. Tadi pengen periksa lebih sering, itu jadi dia bisa dengan gawai pintar kita itu ditempelin ada kayak ada attachment gitu di lensanya, bisa dilihat. Wow. Dari ini, kalau misalnya kita nih sampai kita misal pengantin baru nih coy ya, pengantin baru, terus kemudian senggama rutin tiap minggunya sekian kali, terus kemudian sampai berapa waktu sih kita perlu memeriksakan nih, oh ini ada masalah enggak gitu,
Setelah 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun. 1 tahun dengan catatan dia tidak pakai kontrasepsi, ya, melakukan sanggama secara rutin. Rutin itu artinya 1-2 kali seminggu. Bukan rutin, saya rutin. Ya, rutinnya berapa? 6 bulan sekali karena suami saya pelaut. Ya, itu nggak rutin namanya. Ditunggu lebih lama lagi. Ya, kalau rutin tadi. Jadi, definisi infertilitas itu adalah 1 tahun tanpa kontrasepsi, sanggama secara teratur. Nggak punya anak juga. Kenapa seperti itu? Karena secara umum 82% itu akan punya anak. 75% akan punya anak. Dari 75 itu nanti akan dengan berbantu ketemu dokter yang kayak saya ini, 15 akan punya anak, sisanya yang 10 akan remain childless, jadi nggak punya anak, 10% pasangan. Nah, itu yang akan dibantu dengan teknologi itu ya? Yang teknologi bantu itu yang 25% tadi. Karena 75 tanpa apa-apa hamil sendiri. Ada yang belum nikah hamil juga, ada juga sih. Tapi itu beda lagi ya. Jadi sekarang udah ulang tahun perkawinan keberapa, Dak? Baru 1 tahun, Dok. Saya udah 24 nih. Serius? Dapat emas itu, Dok. Tahun depan, perak. Oh, perak. Enggak, kalau Anda kan perkawinan 1 tahun, dia belum punya momongan, berarti besok dia mesti periksa. Karena udah lewat 1 tahun kan besok. Iya, betul. Tinggal ditanya, tadi dia sehari berapa kali frekuensinya. Kalau frekuensinya 6 bulan sekali ya apa-apa, nanti tunggu lagi. Tapi kalau dia udah sanggama secara teratur tadi ya 1-2 kali seminggu tanpa alat kontrasepsi. Kan ada juga orang yang maunya itu nanti deh kita mau bulan madu dulu atau kumpulin ini, kumpulin itu, nggak tahu ngumpulin apa tuh. Uban kali ngumpulin dulu. Baru nanti mau punya anak nanti ya. Ada yang seperti itu kan, jadi sengaja menunda punya anak, ada. Tapi kalau nggak sengaja menunda, ya harus diperiksa. Dia periksanya ya, istrinya sama suaminya. Nah, jadi nanti aja, Dok, abis ini jangan ngomongnya, ntar ditonton. Kalau di sini saya suruh buka celana nanti. Kacau. Kalau misalnya ini ya, aku jadi ingat ya, kan dulu pas baru nikah itu langsung spesialisasi tuh, Cok. Nah, kalau stres itu bisa mempengaruhi kualitas sperma nggak? Nah, kalau stres secara langsung enggak, kecuali dia sampai mengganggu balance hormon kita. Iya, itu bisa. Tapi stres kan bisa mengganggu dari segi kalau kita jaganya seminggu 3 kali, nggak sempet kali ya. Pulang blok tidur. Baru belum bangun sudah suruh jaga lagi. Ini, kalau terus gitu nanti yang hamil yang lain. Ada istri gue nanti dengerin. Gue mewakili ini sih pertanyaan yang terpendam dari Dala sebetulnya. Oh gitu ya. Dala jaga seminggu berapa kali Dala? Masih normal, Dok. Tapi memang, Dok, kebetulan angkatan Ane ini beda lagi. Angkatan saya, Prof, sama Dr. Aisy malah makin banyak anaknya, rata-rata malah PPDS malah ada yang langsung 3, ada yang rata-rata 2-3 anak, Masya Allah. Oh, itu sekolahnya kurang serius. Iya. Nanti saya laporin ke KPS. Aduh, Prof. Atau kesel sama konsulen, itu kompensasinya ke situ. Nggak ada lagi hiburan yang lain. Nggak ada. Betul. Oke, nah masih ada pertanyaan Anda sama Dala? Oh, mau nanya ini, Dok, tadi lupa. Kalau untuk terapi atau pengobatannya gitu, Dok, sampai mungkin ada hasilnya, itu butuh waktu berapa lama atau berapa kali? Nah, ini juga mesti dikasih tahu bahwa pembentukan spermatozoa itu 74 hari, jalannya 15 hari. Dari pabrik sampai keluar itu dia perlu waktu 15 hari, kurang lebih ya. Nah, jadi kalau kita mau betulin, memperbaiki, minimal 3 bulan. Entah kita minum obat tadi, kita kasih hormon, atau kita operasi hari ini, misalnya varikokel, ya nunggunya hasilnya 3 bulan lagi, kalau perbaikan sperma. Kecuali operasi yang ngecek ada atau nggak ada spermanya. Itu sebelum pasiennya bangun, saya udah kasih tahu, Bu, spermanya ada, Bu, spermanya nggak ada. Jadi tergantung ini. Tapi jadi kalau kita memperbaiki, itu perlu minimal 3 bulan. 3 bulan itu dia kan yang siklus normal.
Tapi kalau tesis yang dia dalam mengalami kerusakan, supaya dia ada mendekati atau bisa normal atau mendekati normal, perlu waktu rata-rata 6-9 bulan. Oke. Dal, gimana Dal? Udah, Masya Allah, udah banyak banget. Takut ditanya lagi jaga berapa kali nanti. Enggak, kalau misalnya dia nanya kebanyakan, ntar Pandora box-nya kebuka. Aduh. Jadi Dala anaknya berapa? Kebetulan saya dua Prof. 20, dan pada saat dua Prof. Pada saat PPDS 2 Prof. Oh, 2. Itu anak sulung semua enggak? Anaknya 2 pertama semua. Sulung semua. 2 waktu PPDS, ntar pas lulus 2 lagi gitu ya. Kalau saran saya adalah ya, harus sebelum lulus itu punya anak. Anak saya kan satu ada yang anak dokter umum, ada anak konsulen. Maksudnya udah jadi konsulen itu beda itu. Kalau jadi konsulen capek ngejar-ngejar ya, udah tua. Jadi mendingan genjot pas masih muda ya. Iya, masih muda. Masih kuat lari gitu, lari-lari. Nah, makanya kalau misalnya kita punya masalah itu jangan dipendam terus langsung, gitu ya, jangan dikeluarin langsung. Ya? Iya. Dikeluarin, berkonsultasi dong ya kan? Iya. Gitu. Jadi Nanda udah nyimpen nomor telepon saya. Nanti saya minta langsung aja Dok sama Dokter Raisi. Boleh. Aisy itu bisa kalau udah jadi anak dia ngobatin anaknya. Iya. Kalau mau bikin anak ya ke kita. Iya. Aduh, kocak. Oke. Kalau pesan-pesan nih, Cok. Pesan-pesan untuk orang awam, ya, dan juga mungkin kalau misalnya untuk dokter umum, kan target audiens podcast kita ini kan awam dan dokter umum nih. Sehubungan dengan infertilitas pada pria. Apa yang kira-kira bisa dijadikan tips trik buat mereka? Satu, gaya hidup ya, gaya hidupnya yang sehat. Jauhi rokok, tadi olahraga, berjemur, itu harus kita kerjakan. Makan sehat ya. Istirahat cukup juga itu mempengaruhi ya untuk ininya. Jadi pokoknya gaya hidup sehat supaya kita mudah mempunyai keturunan. Yang kedua, kalau misalnya sampai ada yang tadi kita perlu, udah nikah setahun belum punya anak juga, jangan lupa suaminya juga harus diperiksa. Jangan hanya perempuannya aja. Itu penting tuh. Dan kalau misalnya ada kelainan, jangan sungkan atau malas untuk diterapi. Kalau ini emang nggak mudah dan tidak bisa cepat masalahnya. Nah, kita kayak sabar, pengennya tuh datang ke dokter Ponco hari ini, minggu depan udah hamil, itu nggak bisa. Nggak bisa, perlu waktu tadi ngobatinnya aja, tadi perbaikan bentukan sperma kan perlu waktu 3 bulan. Bisa sampai 9 bulan. Jadi harus sabar dan selalu berusaha. Nah, kalau untuk teman-teman dokter umum, ini suatu ini yang penting, garda yang penting untuk tadi, misalnya satu untuk screening awal, kira-kira masalahnya apa tadi? Kalau misalnya ada perubahan gaya hidup bisa dikerjakan, mungkin kita bisa melakukan advokasi atau penjelasan. Ya. Yang kedua juga memberikan motivasi, jadi jangan hanya istrinya saja yang diperiksa, tapi suaminya juga harus diperiksa. Gitu. Ya. Walaupun mungkin dengan kultur kita tuh ada risiko diomelin juga ya. Kalau misalnya kita bilang, Bapak mesti periksa juga loh gitu. Tapi bagaimanapun ini harus kita utarakan ya, Jo ya. Iya, tujuannya kan cuma satu, untuk kebaikannya dia. Kalau dia mau terima ya boleh, kalau enggak juga enggak. Kadang setelah saya selesai nih pasien nih, udah cek semuanya, pilihannya sudah ada tadi. Misalnya bisa obat, bisa operasi, bisa segala macam, udah saya sampaikan, pasien nggak balik lagi. Baliknya lagi 5 tahun lagi. Setelah dia siap, ya dok saya mau dioperasi. Gitu. Tapi istrinya nambah 5 tahun kan usianya. Betul. Nah, sedangkan perempuan di atas 35, setiap tahun berkurang 10% kemungkinan untuk hamilnya itu. Wah. Secara garis. Wah. Masya Allah. Ini kita ngobrol ya, kelihatannya santai tapi nutrisinya tinggi. Coba. Kalau misalnya... Kenapa? Maksudnya abis ini jadi lapar. Tapi tetap nggak ada yang datang nih, Gojek.
Harusnya konsumsi online dong. Iya, alasan doang. Omong kosong. Oke. Seperti ritual dari Dr. Raisi berbagi episode-episode sebelumnya, kesan pesan terhadap narasumber pada malam hari ini. Wah, kalau buat saya sih benar-benar bermanfaat banget nih. Menyeramkan. Obrolan yang sangat berfaedah lah. Isinya informasi semua. Dan abis ini kayaknya bakal lanjut nih ke Dokter Ponco. Tapi jangan di YouTube, ntar YouTube streaming semuanya. Oh, jangan. Tapi nanti jangan lupa ya bilang ini Nanda dari ininya IC ya, Dokter IC. Kalau nggak saya lupa nanti. Oh, siap. Oke, Dala, gimana Dal? Kesan pesannya? Waduh, kesan pesan kalau acara Dokter IC ini memang ini ya, yang ahlinya dari para ahli nih. Alhamdulillah nih ya, malam ini Masya Allah Prof. Ponco diundang langsung perihal infertilitas. Masya Allah menambah hasanah ilmu banget. Masya Allah. Berkelopik. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Ini terima kasih ya. Saya agak ragu-ragu nih. Kalau misalnya waduh, masih mau nggak nih saya undang nih, udah profesor. Kalau profesor honornya 2 kali lipat. Berarti singkongnya 2 ya? 2, singkongnya 2. Ditransfer OVO aja kali itu. Boleh lah. Oke. Demikian kita sampai di ujung dari podcast Dokter IC berbagi, sobat-sobat ya. Terima kasih Profesor Dr. Ponco Birowo, spesialis urologi konsultan PhD atas kesediaannya dan atas ilmu-ilmunya yang bermanfaat. Obrolan yang santai tapi kalau misalnya kita simak tadi banyak sekali hikmah dan ilmu yang bisa kita petik insya Allah ya. Insya Allah juga bermanfaat dan jangan lupa pesan-pesan tadi dari Profesor Ponco Birowo. Dan kemudian kepada Nanda, terima kasih ya ya. Sama-sama Dok. Aneh tahu. Diundang lagi dong. Oh iya, setelah konsul sama Prof ya. Hasilnya gimana nih konsul? Tenang aja, pokoknya akan sesuai dengan tema yang kita angkat, insya Allah kita akan undang ya. Kemudian cuma kepada Dokter Dala, terima kasih ya atas kesediaannya. Siap Dok, terima kasih banyak Dok udah diundang juga Dok. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan juga untuk pemirsa dari sobat Dokter IC berbagi. Baik, kita sampai di ujung dari podcast Dokter IC berbagi di malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali dengan narasumber-narasumber yang ciamik dan menggelitik ya dan asik-asik di episode berikutnya. Masih dengan tagline yang sama. Duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Sampai jumpa di podcast Dokter IC berbagi A Stage for the Real Expert di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.